Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, pembahasan usul tafsir, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan bab tentang al-idhar fi mawdi'il idmar, menggunakan isim dhohir di tempatnya isim dhamir dan apa faedahnya. Kita akan memulai. Sebelum kita mulai, saya bukakan dulu file yang akan kita bahas. Perhatikan. Al-idhar fi mawdi'il idmar. Ini kemarin sudah kita bahas. Apa toh maksudnya al-idhar fi mawdi'il idmar? Dan juga apa hikmahnya, apa faedahnya? Saya ulang sedikit saja agar lebih bisa dipahami. Berarti kan al-aslu an yu'ta fi makanin dhamir bi dhamir. Asalnya kalau tempatnya dhamir ya ditempati oleh li'annahu abyanu lil makna wa akhsaru lil lafz. Karena dengan demikian makna menjadi lebih jelas dan lafaz juga lebih ringkas. Dan oleh sebab itu nabat dhamir fi qoulihi ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. A'addallahu lahum, Allah siapkan untuk mereka. Ini surat Al-Ahzab ya, kemarin sudah kita sebutkan. Hum di sini menggantikan 20 kata yang disebutkan sebelumnya. Coba seandainya dhamir ini tidak pakai dhamir, maka disebutkan 20 kata ini kan panjang. Warubama akan tetapi terkadang yu'ta makanud dhamir bil ismi dhahir. Tempatnya dhamir tadi ditempati oleh isim dhahir. Jadi dalam keadaan tertentu tempatnya isim dhamir ditempati oleh isim dhahir. Wa huwa ma yusamma, dan itulah yang disebut al-idhar fi mawdi'il idmar. Walahu fawaid katsirah tadharu bihasabis siyaq. Dan ini memiliki banyak faedah. Faedah-faedah itu akan nampak, faedah yang banyak itu akan nampak sesuai dengan konteksnya. Minha, di antara faedahnya disebutkan di sini ada 3 faedah. Nah, ini akan kita bahas, kemudian kita terapkan pada contoh nanti agar lebih jelas. Apa faedahnya? Yang pertama, al-hukmu ala marja'ihi bima yaktadihil ismu dhahir. Menghukumi marja'nya dengan apa yang terkandung di dalam isim dhahir. Ya. Menghukumi marja'nya dengan apa yang ada di dalam isim dhahir. Saya ulangi, menghukumi marja' ya, dengan apa yang ada di dalam isim dhahir. Kemudian yang kedua, bayanu illatil hukmi, menjelaskan sebab hukumnya. Yang ketiga, umumul hukmi likulli muttasifin bima yaktadihil ismu dhahir. Menjelaskan, mengeneralisasi hukum untuk setiap yang tersifati dengan apa yang terkandung oleh isim dhahir itu. Saya yakin kalau baru seperti ini belum jelas. Nanti kalau kita sudah menerapkan pada contoh maka akan lebih jelas. Sekarang kita terapkan di contoh ya. Perhatikan, mithlu dzalika qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 98. Ini lebih enak kalau kalian sambil buka ayatnya. Bisa kalian pause dulu ini videonya, kemudian kalian buka ayatnya, kalian lihat terjemahnya, bisa sambil direnungkan dan diperhatikan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Man, barang siapa yang dia memusuhi Allah. Barang siapa yang dia musuh Allah, memusuhi Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, memusuhi Jibril, Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah pun memusuhi lil kafirin. Maka Allah pun musuh orang-orang kafir. Kalian perhatikan ini, lil kafirin.
Disinilah al-idhar fi maudhi'il idmah. Karena sebenarnya jika menggunakan dhamir ini sudah cukup. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul-rasul, Jibril, Mikail, maka Allah musuh mereka. Bisa seperti itu. Tapi di sini Allah sebutkan dengan isim dhamir. Tidak dengan dhamir. Lahum, fa innallaha aduwwul lahum. Tidak demikian. Tapi Allah sebutkan dengan isim dhamir. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Apa faedahnya? Walam yakul fa innallaha aduwwul lahu. Allah tidak mengatakan fa innallaha aduwwul lahu. Maka Allah memusuhinya. Fa'afada hadzal idhar, maka penggunaan isim dhahir ini memberikan faedah. Kita baca yang di atas tadi. Apa faedah yang pertama? Menghukumi marja, ya, menghukumi marja dengan apa yang dikandung oleh isim dhahir. Isim dhahirnya apa ini? Lil kafirin, kufur. Allah menyebutkan Allah memusuhi orang-orang kafir. Ini berarti faedahnya menghukumi kekufuran kepada marjaknya. Siapa marjaknya? Ini tadi, yaitu yang memusuhi Allah, malaikat, Rasul, Jibril, Mikail. Berarti hukumnya adalah kufur. Dari mana kita bisa mengambil faedah menghukumi kufur? Di sini karena Allah menyebutkan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Oh, berarti orang yang melakukan itu tadi itu hukumnya kufur. Ini faedah yang pertama. Jadi menghukumi marja dengan apa yang dikandung oleh isim dhahir. Isim dhahirnya apa? Lil kafirin. Oh, berarti marjaknya tadi dihukumi kufur. Faedah yang kedua apa? Menjelaskan sebab hukumnya. Menjelaskan bayanu illatil hukmi. Yaitu kenapa kok Allah memusuhi mereka? Karena kekafiran mereka. Jadi menjelaskan sebabnya. Di sini kan Allah menjelaskan fa innallaha aduwwun, maka Allah memusuhi lil kafirin, orang-orang kafirin. Kenapa kok Allah memusuhi itu? Nah, di sini menggunakan isim dhahir ini jadi kita bisa mengambil faedah karena kekafiran mereka. Kemudian faedah yang ketiga, umumul hukmi likulli mutasifin bima yaqtadihil ismud dhahir. Mengeneralisasi hukum. Artinya menerapkan hukum itu kepada setiap yang tersifati dengan apa yang terkandung oleh isim dhahir. Apa yang terkandung dalam isim dhahir? Yaitu al-kufru. Kemudian kita generalisasi hukumnya. Berarti apa? Anna kulla kafirin fallahu aduwwullah. Bahwa setiap orang kafir maka Allah memusuhinya. Allah memusuhi setiap orang kafir. Saya kira jelas ini. Contoh yang lain biar lebih jelas. Qauluhu ta'ala walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin. Dan orang-orang yang berpegang dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Inna la nudhi'u ajral muslimin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muslih. Di sini Allah tidak mengatakan inna la nudhi'u ajrahum. Sebenarnya kan bisa seperti itu saja. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Nah, tapi di sini Allah menggunakan isim dhahir. Apa faedahnya? Sama seperti tadi. Yang pertama apa faedahnya tadi? Menghukumi marja dengan apa yang dikandung oleh isim dhahir. Nah, menghukumi marja. Mana marjaknya? Yaitu orang yang berpegang dengan Al-Quran dan mendirikan sholat. Dihukumi apa? Muslih. Mereka adalah orang-orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan. Ini faedah yang pertama. Jadi al-hukmu bil islah, menghukumi orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan mendirikan sholat itu dengan islah, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan mendirikan sholat berarti dia adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua apa tadi? Bayanu illatil hukmi. Kita baca. Faedah yang kedua menjelaskan sebab hukum. Sebab hukumnya apa? Yaitu kenapa kok Allah memberikan pahala kepada mereka.
karena mereka melakukan islah, perbaikan. Kemudian yang ketiga apa? Umumul hukmi, mengeneralisasi hukum untuk setiap yang tersifati dengan apa yang dikandung oleh isim dhamir. Inna kulla muslihin falahu ajrun ghairu mudha'in indallahi ta'ala. Jadi ini umum hukumnya, bahwa setiap orang yang melakukan perbaikan maka dia mendapatkan pahala yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas ini. Waqad yata'ayyanul idhar kama law taqaddama ad-dhamir marja'an yasluhu auduhu ila kullin minhuma wal muradu ahaduhuma. Bahkan terkadang kalau yang al-idhar fi maudhi'il idmar ini kan tempatnya dhamir tadi bisa ditempati oleh isim dhamir. Tapi bahkan terkadang al-idhar ini harus menggunakan isim dhamir. Tidak boleh menggunakan dhamir. Kapan itu? Kama law taqaddama dhamir marja'ani. Sebagaimana apabila sebelum dhamir itu ada dua marja', yasluhu auduhu ila kullin minhuma. Yang mana dhamir itu tadi bisa kembali kepada kedua-duanya. Wal muradu ahaduhuma. Padahal yang diinginkan adalah salah satunya. Ini kalau nggak pakai isim dhohir, nanti bisa salah tangkap orang itu. Bisa salah mengembalikan marja'nya. Contoh. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim wa bitonata wulati umurihim. Ya Allah, perbaikilah untuk kaum muslimin pemimpin-pemimpin mereka. Dan orang-orang yang dekat dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kalian perhatikan. Ini wabitonata wulati umurihim. Ini menggunakan isim dhamir. Kenapa? Kan sebenarnya bisa wabitonatahum. Bisa, tapi ketika wabitonatahum, maka dhamir hum ini bisa kembali kepada kedua marja' yang ada sebelumnya. Bisa kembali kepada wulati umurihim, bisa kembali kepada muslimin. Nah, padahal yang dimaksudkan adalah salah satunya, maka harus disebutkan. Perhatikan ini ya. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim. Ya Allah, perbaikilah untuk kaum muslimin pemimpin-pemimpin mereka. Wabitonata, dan orang-orang yang dekat dengan, misalnya orang-orang yang dekat dengan mereka langsung hum gitu, enggak menggunakan isim dhamir. Maka hum kan bisa kembali kepada wulati umurihim, bisa kembali muslimin. Kalau kembali kepada muslimin berarti maknanya, ya Allah, perbaikilah untuk kaum muslimin pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang yang dekat dengan kaum muslimin. Kalau kembali kepada wulati umurihim, ya Allah, perbaikilah untuk kaum muslimin pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang yang dekat dengan pemimpin kaum muslim. Menteri-menterinya, pendamping-pendampingnya, penasihat-penasihat. Nah, karena yang dimaksud adalah bitonata wulati umurihim, maka disebutkan di sini agar tidak salah marja. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya ta'ayyan harus pakai isim dhamir. Nah, selesai pembahasan tentang al-idhar fi maudhi'il idmar. Selanjutnya terakhir tentang dhamirul fasl. Ini bab terakhir dari kitab Ushulun fi Tafsir yang kita bahas. Apa dhamirul fasl itu? Dhamirul fasl harfun bisighati dhamir raf'i al-munfasil yaqa'u bainal mubtada' wal khabar idza kana ma'rifataini. Dhamir fasl itu adalah dhamir atau huruf dalam bentuk dhamir rafa', dhamir marfu', munfasil. Jadi dhamir munfasil yang terletak antara mubtada' dan khabar jika kedua-duanya ma'rifah. Nah, dan ini bisa berupa dhamir mutakalim, bisa mukhatab, bisa juga ghaib. Contoh yang mutakalim. Innani anallah. Innani di sini kan ada innani, ini mubtada'nya.
Allah kan sebagai khobar. Dua-duanya makrifah, kemudian ada ana. Nah, di sini kan inilah yang dimaksud dengan domir fasl. Terletak antara mubtada dan khobar yang kedua-duanya makrifah. Contoh lagi, wa inna lanahnus shafun, wa inna mubtada'nya as-shafun, khobarnya, kemudian ada domir di tengah-tengahnya. Ini namanya domir fasl. Contoh lagi, kunta antar raqiba alaihim, ini mubtada'nya, ini khobarnya, ada domir di tengah-tengah. Ini domir fasl. Wa ulaika humul muflihun, ulaika mubtada, al muflihun khobar, dua-duanya makrifah, kemudian ada domir di tengahnya, itulah domir fasl. Terus apa fungsinya? Walahu salasu fawaidah, memiliki 3 faedah. Al-ula at-taukid. Faedah yang pertama untuk menguatkan. Jadi adanya domir fasl itu untuk menguatkan. Contoh, Zaidun huwa akhuka, aukat min qaulika Zaidun akhuka. Ketika mengatakan Zaidun huwa akhuka, itu lebih kuat dibanding dengan mengatakan Zaidun akhuka. Zaidun mubtada, akhuka khobar, kemudian ada domir fasl di tengahnya. Ini lebih kuat daripada hanya Zaidun akhuka. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, al-hasru wa huwa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu. Fa inna qaulaka al-mustahidu huwa najih yufidu ikhtisas al-mustahid bin najah. Yaitu untuk pembatasan. Pembatasan apa toh maksudnya? Yaitu mengkhususkan apa? Mengkhususkan apa yang ada pada sebelum domir dengan apa yang ada pada setelah. Atau mengkhususkan sebelum domir dengan yang setelah domir. Biar lebih jelas, pakai contoh. Al-mustahidu huwan najih. Ini mengkhususkan orang yang bersungguh-sungguh, dialah yang beruntung. Al-mustahidu huwan najih. Maksudnya apa ini? Untuk hasr, untuk pembatasan, untuk pengkhususan. Yaitu orang yang sukses itu hanya orang yang bersungguh-sungguh. Al-mustahidu huwa an-najihu. Paham ya? Jadi untuk mengkhususkan bahwa yang najih itu ya hanya orang yang mustahid. Sehingga pakai domir fasl. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, al-faslu ay at-tamyiz baina kauni ma ba'dahu khabaran aw tabi'an. Untuk membedakan apa yang datang setelah domir fasl tadi itu, apakah dia khabar atau tabi. Misalnya begini. Zaidun al-fadil. Ada kalimat Zaidun al-fadil. Maka kalimat seperti ini ada dua kemungkinan. Al-fadil ini adalah sifatnya Zaid atau al-fadil ini adalah khobar untuk mubtada Zaid. Kemungkinan yang pertama, kalau Zaidun al-fadil ini sifatnya Zaid, maka terjemahannya Zaid yang mulia, Zaid yang utama. Khobarnya belum, masih nunggu. Tapi kalau al-fadil ini sebagai khobar, maka maknanya Zaidun al-fadil adalah Zaid adalah seorang yang utama. Jadi ada dua kemungkinan ketika seperti ini. Tapi ketika ada domir fasl di tengah-tengahnya, Zaidun huwal fadil, maka jelas berarti al-fadil ini adalah sebagai khobar. Zaid dia adalah orang yang utama. Itu 3 faedah dari penggunaan domir fasl. Wallahu ta'ala alam, selesai pembahasan kita bab domir ini. Pertemuan yang akan datang silahkan disiapkan untuk kita ulangan bab domir ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.